Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya apapun situasi yang kita alami, apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus yang mampukan kita hingga kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada. Maka pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk bawa syukur kita, pujian kita, sembah kita bagi Dia. Kita mau tinggikan Dia, tidak ada yang lain di tempat ini selain Dia Yesus. Amin. Mari setiap kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, berterima kasih akan kebaikan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami ada sebagaimana ada Tuhan. Sungguh semuanya bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semuanya karena pertolongan tangan-Mu Tuhan. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan, di sore hari ini kami mau memuji, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Engkau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Maka pada sore hari ini kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan. Kami mau Tuhan hanya berfokus kepada Engkau Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang termanifestasikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Memampukan kami Tuhan untuk terus semakin melekat dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan. Biarlah ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain di tempat ini yang ditinggikan, hanya Engkau Yesus Tuhan, hanya Engkau Yesus. Apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami alami Tuhan, itu tidak dapat membuat kami semakin jauh daripada Tuhan, tapi membawa kami semakin meninggikan Engkau Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar bahwa hanya Engkau-lah pengharapan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau-lah sumber pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan sore hari ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkarya, beracara sepenuhnya Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk menyembah Tuhan, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Mari bawa syukur-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada
oleh kuasa-Mu. Katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari jemaat Tuhan sore hari ini angkat suara, bawa pujian sebagai pengagungan bagi Dia. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang ajaib, Dia yang layak menerima penghormatan. Sekali lagi, Dia dari Sungai Yordan Depok dengan bangga kata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan sekarang bangkit berdiri. Kita mau datang menyembah Tuhan sore hari ini. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, naikkan sembahmu bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Kaulah keselamatan kami, Kaulah perisai kami. Yesus, Kaulah gunung batu kami. Haleluya. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sekali lagi dengan bangga. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya tak pernah gagal, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Cuma Tuhan yang tahu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Sama-sama ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji
Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan, inilah iman kami. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah lalai menepati janji-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melalui pujian sembah kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang semakin ditinggikan, lebih dari segala yang ada di dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang terus nyatakan sukacita-Mu Tuhan bagi setiap kami di sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lagi bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi nama Tuhan sama-sama dengan iman. Kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Yuk beri salam kanan kiri. Minimal 3 orang katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Tiba saatnya kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk meninggikan nama. Ayo bersuka-cita kepada Tuhan. Ekspresikan sukacita bersama-sama dengan iman kita katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari semua suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Bersama-sama ini semua orang yang mengatakan tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan
Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Tuhan kita diberi kuasa untuk menaklukkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Hey. Dengan bangga menang iman kami menaikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Bersama-sama kata diberi kuasa dan Raja mulia menanggung musuh di bawah kaki-Mu. Pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, sehidupku ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita sungai Yordan dengan satu hati katakan, ku diberi kuasa. Bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Bersama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita percaya Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Yang percaya kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Dia. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara Tuhan. Kita simpan hati kita sore hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Teduhkan hati kita. Kita membawa hati kita kepada Tuhan agar dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami telah memuji menyembah. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Kau kebenaran,
yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersama-sama dari awal naikkan pujian yuk, katakan Yesus jalan Kau. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan pada sore hari ini. Dengan kasih Kristus kami melakukannya, betul kita sujud untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukanku dari kasih-Mu, selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Iman pernyataan kami tidak bisa meninggalkan kasih-Mu. Kasih-Mu itulah yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu itulah yang menjadikan kami mengenal Engkau dengan benar. Kasih-Mu itulah kami mengerti firman-Mu. Dan kasih-Mu itulah yang menjaga kami dalam kehidupan apapun yang terjadi. Mari Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ibadah ini, sempurnakan kami oleh firman-Mu. Tambah-tambahkan lagi Tuhan pengenalan Engkau, pengertian akan firman. Karena kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, sucikan kami, ampuni segala dosa kami. Mari Tuhan bersabdalah, sekali lagi sampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus tolong kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Sekali lagi, shalom. Nama Tuhan. Hari Kamis yang lalu, saya telepon Pak Gembala, Pak Manu, bahwa saya kurang sehat waktu itu. Dan saya minta di Depok ini kalau bisa ada yang mengganti saya. Tapi jawab Pak Manu adalah, nanti kita lihat hari Sabtu. Kemudian Jumat saya telepon nggak ada, Sabtu baru telepon saya, keadaan Bapak gimana? Sudah lebih baik, bisa khotbah dong? Ya, minta kekuatan Tuhan lah, supaya bisa menyampaikan. Karena pada hari Minggu yang lalu, ketika saya khotbah di Roxy, kena AC cukup keras, sehingga saya kena bel palsi sebelah kiri, sehingga celat, biasanya kena bel palsi, biasanya menurut saya celat. Puji Tuhan, hari Minggu itu, saya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan selesai, ya, meskipun langsung saya pulang. Sehingga sore ini saya hanya minta kekuatan Roh Kudus, bukan kekuatan saya menyampaikan isi hati Tuhan, dan supaya Roh Kudus juga beri pengertian, supaya kita semua mendengarkannya dengan benar dan mengerti. Hal ini juga sampaikan pada waktu di Roxy. Ada yang bertanya, Pak Sugeng, khotbahnya kok ngambang? Kok nggak nampak di bumi gitu. Kita kan masih ada di dunia, khotbah yang biasa-biasa saja, nggak usah ngambang gitu. Saya katakan, Sungai Yordan ini sudah berdiri 34 tahun. Dan saya sudah mengembalakan 27 tahun, 26 tahun. Paling tidak, saya tidak memberi makan yang susu, makanan keras. Karena makan keras hanya untuk orang dewasa. Sehingga kalau saudara tidak mengerti, ya minta Roh Kudus supaya bisa mengerti. Coba kita baca Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ini mendasari firman Tuhan, bukan mendasari mengapa saya khotbahnya cukup tinggi, artinya kadang-kadang sulit dijangkau. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah 34 tahun, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Saya anggap di sini bukan anak kecil semuanya. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Sehingga saya diangkat sebagai penasihat di Sungai Yordan, sebagai bapak rohani, saya menyampaikan apa adanya. Ya. Apalagi saya ini sudah 82, ya. Tidak mungkin berapa tahun lagi sudah dipanggil Tuhan. Saya akan meninggalkan yang terbaik untuk jemaat ini. Amin. Saya ingin terbaik. Karena ciri-ciri yang dewasa itu mencari perkara di atas, apa yang terjadi nanti. Ciri-ciri yang dewasa adalah melihat yang tidak terlihat. 2 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Cari yang tidak terlihat. Cari yang dewasa adalah hal-hal yang akan datang. Karena apa?
orang dewasa ini harus berpikir, kita ini hanya numpang. Hidup kita hanya numpang sementara. Kalau kita baca di mana 2 Petrus 1 Petrus 1 ayat 17, kita hanya numpang. Nanti kita ada pengadilan Kristus. Itu saja sebagai berupa karena waktu di Sungai Yordan saya juga menyampaikan itu. Ayo dewasa. Saya tidak membawa saudara kesesatan, pasti kebenaran. Katakan amin. Berikutnya saudaraku, di pagi ini atau sore ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang hidup di dalam terang. Karena apa saudaraku, menjelang Natal biasanya sudah dipasang pohon terang. Dan biasanya kita khotbah tentang hidup dalam terang, hidup dalam terang, hidup dalam terang. Demikian juga saya pernah pergi ke kota di Amerika, Chicago. Di sana saya diundang untuk khotbah di gereja Anglikan. Waktu itu sebulan sebelum Natal, kota itu sudah dipenuhi dengan pohon terang. Lampu-lampunya pakai lampu terang semua. Berbeda dengan biasanya. Saya anggap bahwa Chicago ini kota Kristen. Tapi ternyata penduduknya bukan pengikut Kristus, meskipun dia Kristen. Karena hidupnya di dalam terang. Sana banyak bordil, banyak orang-orang kena narkoba, banyak pesta pora di kafe-kafe. Apalagi kalau kita Philadelphia atau Washington, kita juga banyak orang-orang kena narkoba, banyak teler-teler gitu. Karena pastor mereka mau Kristen, tapi tidak hidup dalam terang. Mau usah jauh-jauh. Jakarta juga banyak. Namun Kristen, tapi tidak hidup dalam terang. Kenapa? Dikatakan bahwa, coba, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yesus katakan, dia terang. Barang siapa di dalam Yesus, di dalam terang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dan kegelapan lagi, ia akan hidupnya terang hidup. Terang. Kalau ada Yesus, ada terang. Katakan amin. Ada Yesus, ada terang. Katakan amin. Jadi kita tidak jalan kegelapan. Hari ini saya akan bicara tentang terang, ya, hidup dalam seperti apa sih? Coba kita baca dalam Amsal 8 ayat yang ke-14. Amsal 8 ayat 14. Coba 13 jam ya. Bukan itu. Amsal 8:14 kita coba baca. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah yang salah. Lalu kekuatan berikutnya. Amsal 8 seharusnya bicara tentang ya, jalan orang benar. Perhatikan. Amsal 8. Baca ya. Amsal ada. Amsal 8 ada. Jalan orang benar seperti tengah terbang tengah hari. Amsal 8. Jalan orang benar seperti terbang tengah hari. Masa bisa ganti mana ya? Amsal berapa itu? Kalau enggak 2 Korintus 5:17 ya, kalau enggak 2 5:17. Kalau nanti carikan ya, itu ayatnya untuk kita bagus sekali ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam jalan Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, dalam terjemahan yang lama, yang baru sudah terbit. Yang baru sudah datang atau sudah terbit dalam bahasa Yunani-nya adalah ginomai. Artinya apa? Berubah bertahap. Kalau nanti carikan ya tentang jalan hidup orang benar dalam terang. Ya. Amsal 8:14.
Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang lahir baru itu yang baru sudah terbit, sudah datang atau ginomai. Perubahan yang bertahap, ya, bertahap. Sudah ketemu teman-teman carikan ya, tentang 18, maaf. Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Sama-sama cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini Kristen yang benar. Kristen yang benar adalah terus terang, terus bertambah terang, bertambah terang, bertambah terang. Dan ini seperti matahari. Matahari itu nggak bisa direm. Kristen yang lahir baru, yang ada pribadi Yesus, pasti berubah. Jadi kita introspeksi, kalau nggak berubah ada dua kemungkinan. Memang belum lahir baru, ya, atau tidak mau berubah. Dua kemungkinan. Karena nanti kita sampaikan kenapa kita nggak mau. Karena orang itu lebih suka kegelapan. Yohanes 3 ayat 19. Orang lebih suka kegelapan. Termasuk orang percaya, Yohanes 3 ayat 19. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Kita masuk kita, senang yang gelap. Tapi saya ulang kembali, ternyata orang berlahir baru terima Yesus jalannya itu seperti rembang tengah hari, terus terang, 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 terang sampai puncaknya. Demikian juga kalau kita baca 25 ayat 17 tadi, ya, orang ciptaan baru itu yang baru sudah terbit dimulai, artinya apa? Berubah bertahap. Jadi saya minta introspeksi, kalau nggak berubah harus betul. Mungkin belum waktunya. Tapi memang ada juga yang memang senang kegelapan. Saya lanjutkan saudaraku. Jadi kita harus mengerti bahwa terang itu ada dalam kehidupan kita. Ada kehidupan Yesus dalam hidup kita. Semakin hari semakin terang. Kita baca coba. Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah sama-sama terang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, ada masalah bagi kita adalah perubahan itu kan kasih karunia. Diam saja lah nanti berubah. Ada gereja-gereja yang mengatakan demikian. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Jadi ini akhirnya apa? Kita nggak berbuat apa? Akhirnya apa? Celebration. Liturgi. Nyata ini nggak mikirin perubahan hidup. Tidak puas kita gereja, nyanyi, ya pulang. Padahal ada perjuangan dalam hidup kita untuk perubahan. Kadang-kadang kita sudah sama sudah. Tandanya apa? Kita mengerti. Jadi saya juga merasakan, saya itu orang jahat juga. Dari dulu sekretaris pribadi menteri, kejahatan macam-macam, apalagi yang banyak. Setelah Yesus, kalau kita ada dalam hidup kita ada terang, kami naik berubah. Jadi kalau menjelang perayaan Natal ini, kita merayakan Natal dengan satu kepastian harus berubah. Katakan amin. Harus berubah. Kalau enggak ya bukan terang. Saya lanjutkan saudaraku. Jadi bagaimana kita bisa berubah? Kekristenan itu punya target. Bukan sekedar saya ada target tersebut. Nah, untuk dia berubah ini harus jadi murid. Jadikan seluruh bangsa murid itu belajar. Jadi tidak bisa hari itu hanya liturgi atau hanya seremonial.
harus ngerti firman. Kenapa yang berubah itu firman? Kalau nggak pernah baca firman, nggak melakukannya sampai kapanpun, kita nggak berubah. Jadi target-target apa saja, bahwa Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian bahwa kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ada perubahan. Dulu waktu kita belum percaya Yesus, segambar dengan dunia ini. Atau kalau tidak, segambar dengan kuasa kegelapan. Setelah kita bertobat, semakin hari semakin serupa dengan Allah. Yang kedua, 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 serupa Yesus. Yesus. Ada targetnya. Mereka saya mengatakan bahwa ia adalah dia yang wajib hidup sama seperti Kristus. Itu Kristen. Yang berikutnya saudara, ada target bahwa nanti kita akan ketemu Tuhan, akan merintah dengan Tuhan. Contoh 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes 3 itu targetnya. Saudara yang kasih, sekarang kita adalah anak Allah. Kita ngaku anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya di atas kedua kalinya, kita akan menjadi sama seperti dia. So, kita akan melihat dia dalam keadaannya. Jadi kita akan ketemu Yesus. Kita punya tubuh yang baru, ketemu Yesus. Nah, bagaimana syaratnya untuk ketemu Yesus? Ayat ketiga, syaratnya. Setiap orang, saudara orang bukan? Semua orang ya. Setiap orang yang berpengalaman itu kepadanya menyisihkan diri. Beresan hidup. Seperti dia ada pemberesan. Inilah yang disampaikan menjelang perayaan Natal, supaya perayaan Natal kali ini berbeda. Harus berubah. Tanpa perubahan bukan orang Kristen. Ya, karena terbit seperti matahari yang bersinar, semakin bersinar, dan bersinar. Kita lanjutkan satu. Mengapa kita bisa berubah? Mengapa kita bisa berubah? Coba kita baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, itu mereka yang percaya dalam namanya. Supaya menjadi anak Allah seperti Yesus, ya, diberi kuasa. Yesus yang tersalib menebus dosa kita. Tanpa penebusan kita tidak berubah. Tanpa pemberesan dosa tidak boleh berubah. Dan diberi kuasa, eksosia. Di sini bukan dunamos, tapi eksosia. Diberi privilege. Privilege yang lain apa? Firman. Harus dibaca. Ya. Kenapa? Yohanes 8:32. Firman itu yang berubah. Firman itu yang berubah. Tolong dicek. Yohanes 8:32. Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memberikan kamu hati sesuatu yang dulu. Ya. Sesuatu dulu. Maka tadi kepada orang-orang Yahudi, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Mau dibentuk. Ya. Berikutnya ayat 22 baru, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan merdeka. Kita merdeka. Yang dulu sulit ngampuni bisa ngampuni. Yang dulu lihat, yang laki-laki lihat perempuan, aduh, terangsang, terus bisa hilang. Yang cepat marah bisa hilang. Ini seperti itu kan? Firman ini yang memerdekakan. Diomongin siapapun mungkin tidak bisa berubah. Tapi firman jelas. Firman ini merubah hidup kita. Amin. Jadi pertama, Yesus yang tersalib penebusan. Jadi kita bisa mengenal Allah. Yang kedua, firman. Yang ketiga apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu mengingatkan dosa kita. Dia penolong, penghibur, parakletos, tapi juga mengingatkan dosa. Kalau kita baca Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat 7.
namun benar yang katakan ini padamu adalah lebih berguna bagi. Sebab jika tidak pergi, penghibur tidak akan padamu, tapi ayat 8. Dan kalau ia datang, akan misal dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi misal dosa. Itu kan, misalnya saya berjalan, ada sesuatu yang salah, ngomong jangan. Kita bisa berubah. Roh Kudus memampukan kita. Yang ketiga, Allah turut bekerja. Roma 8:28. Kita bisa berubah karena Allah turut bekerja. Jadi pekerjaan Allah juga. Ya. Roma 8:28. Ya. Kita perhatikan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah? 29. Semua orang diberi jasa semula mereka ditentukannya di semula atau jadi serupa dengan gambar anaknya. Kerjain gitu, dikerjain. Diberi masalah, ya. Diberi musuh, ada masalah besar, mau nikah gak jadi, mungkin sakit gak sembuh-sembuh, bisa. Tujuan Tuhan satu, serupa dengan Yesus. Baik itu tidak. Baik itu tidak. Yang pertama ada salib, yang kedua ada firman, yang ketiga ada Roh Kudus, yang keempat Allah turut apa? Bisa berubah. Yang berikutnya adalah saya kembali tentang firman. Firman ini kita sampai tingkat mengerti. Bukan hafalan, tapi tingkat mengerti, sampai tingkat rema. Ya. Kalau ada orang sampai hafal Alkitab ada, tapi kelakuannya nggak berubah. Karena firman ini baru tidak rema. Harus rema. Rema seperti ini. Saya diludahin orang. Ampuni musuhmu. Ampuni musuhmu. Misalnya kita dibuat tidak adil kita. Enggak, buat keadilan. Tetap ampuni. Apa saja yang kita alami, enggak masalah. Seperti kemarin saya di Mall Cinere, saya ngambil uang di ATM di Cinere Mall. Saya ngambil uang di ATM, saya nunggu di ruang tunggu kursi seperti kursi yang panjang begitu. Karena saya nunggu uang becak yang menjemput saya. Di sini masih ada becak. Ketika saya dapat kursi itu ada ibu-ibu. Pokoknya katanya ibu ini ibu yang elit lah, ya, dari pakaiannya dan kakinya naik di kursi. Jadi kursinya bisa tempat dia naik di dua di sita dengan dia duduk. Begitu saya mau duduk kursi ketiga saya tendang, waduh, anduk saya keluar. Saya udah lama nggak pernah marah. Udah lama saya pernah marah. Itu saya marahnya nyesel banget Tuhan, padahal firman ampuni semua orang. Nyesel. Roh Kudus langsung masih ada kemarahan. Saya nggak pernah marah. Direndahkan, dijelekin, difitnah, dan dibuat adil di gereja saya diam. Saya nggak pernah marah. Tanya Pak Manu, saya nggak pernah marah. Tapi kali ini tendang ibu-ibu marah. Anduk saya keluar, semua nanduk. Tapi untung, Roh Kudus bilang jangan balas. Tapi Tuhan, kalau nggak diomongin, diam. Saya diam. Tapi akhirnya saya duduk di lantai, ada trap itu saya duduk dan bicara. Mata saya melihat wajahnya kayak apa? Dendam. Jangan dendam, saudara. Jangan dendam. Jangan bicara. Dan ini rema. Kenapa saya akan untuk stop? Tidak marah. Rema. Kalau hanya firman dibaca, tidak perlu. Setelah teologi sampai tamat, kalau nggak jadi rema, nggak berubah. Yang berubah itu
Saat firman ada, kita mengalami dan lakukan. Ampuni, hati, itu. Dan inilah sifat kita bisa berubah. Berubah sampai rombang tengah. Jadi suatu ternyata firman ini bisa berubah kalau jadi memang. Demikian juga dikatakan Allah turut bekerja. Ternyata saya mengalami juga selama saya berbuat sesuatu yang nggak enak. Kenapa Tuhan izinkan istri saya diambil? Kenapa Tuhan izinkan anak saya nggak punya pulang? Kenapa? Ternyata ada rencana Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, orang percaya syukur dalam segala hal. Karena semua Allah turut bekerja. Dengan amin. Rencana itu satu, serupa dengan Kristus. Jadi saudaraku, ternyata tidak cukup percaya Yesus selamat. Harus satu Tuhan yang terus menerus. Modalnya apa? Salib, firman, Roh Kudus, dan Allah turut bekerja. Berikutnya saudaraku, hal-hal apa saja yang kadang-kadang kita harus kejar. Harus kita kejar. Jadi tidak diam saja, kita selama akhirnya ada liturgi dan sebagainya, tidak berubah. Padahal ada sesuatu yang kita lakukan. Saya contoh, Ibrani 12 ayat yang ke-1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita punya banyak saksi bahkan awan yang kita. Karena kita menanggalkan semua beban dan dosa. Itu kita. Beban dan dosa tinggalkan. Yang diberikan kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang dibacakan. Ada perlombaan iman. Ya, ayo. Contohnya siapa? Yesus. Ayat 2. Mari kita melakukannya atau perlombaan ini atau dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memilih kita dalam iman dan iman kita pada kesempurnaan yang dengan memakai kehidupan tekun Michael Saleh dan suka cita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Kita lihat Yesus, imannya Yesus. Imannya Yesus kita lihat, kita sama-sama taat pada firman Tuhan. Apa maunya Tuhan kita lakukan. Iman yang sempurna. Ini kita lakukan. Bukan diam. Contoh lagi, coba baca Ibrani 5 ayat 7. Tuhan Yesus taat yang luar biasa kepada Bapaknya, sehingga imannya sempurna. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya, Yesus ya, sebagai manusia, ia telah melaksanakan doa dan permohonan dan ratap tangis Tuhan pada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia tak belajar menjadi taat dari apa yang telah diceritanya. Dan juga ia mencapai kesempurnaan imannya ya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi kita lihat Yesus, dia taat itu berarti taat. Taat saja. Gunakan dijelek, cincin-cincin. Memang sulit ya, tapi ada Roh Kudus memampukan. Ada firman Allah, ada kebenaran. Jadi kalau kita mengabaikan itu, kita kalah. Berikutnya siapa apalagi kita lakukan? Coba kita perhatikan dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-24. Ini juga berubah. 1 Korintus 9 ayat ke-24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam pertandingan semua peserta berlari, jadi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu marilah segitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jadi orang Kristen itu berlari panggilan surgawi sebenarnya. Bukan diam. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku ditolak. Melatih ngomong baik, melatih tidak jadi orang, melatih menerima orang lain. Latihan itu, latihan. Juga latihan. Kalau latihan bisa gagal, bisa. Tapi bangun lagi. Itu kita lakukan.
Jadi ternyata kita gak berdiam diri gitu loh. Akhirnya peduli amat soal perlombaan, peduli amat soal latihan, dengan pokoknya kita nari-nari aja lah. Nyembah-nyembah mas. Gak bisa, ada yang kita lakukan. Lagi, Filipi 3 ayat 12. Kalau kita sudah ditangkap Kristus, kita berlari panggilan surgawi. Apa yang terjadi nanti? Ya, tentang kemuliaan, tentang kekudusan, tentang bersama dengan Yesus. Bukan soal aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ayat 11-nya dulu, ayat 11-nya dulu. Ayat 11. Sekarang 12. Bukan soal aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara sudah ditangkap Kristus, sudah menerima Yesus. Apa? Ayat 13-nya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi aku yang melakukan ini, melakukan apa yang di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Peduli amat masalah-masalah kok. Ini masalah kok bikin kita menghambat perjalanan. Peduli amat lah. Mari. Saya dulu masih mikir, kenapa istri saya dipanggil Tuhan? Kenapa kok ada saya direndahkan di gereja? Kenapa sih difitnah? Sekarang enggak. Peduli amat. Aku merupakan berangkat berlari pada surga. Banyak di antara kita nggak berlari karena apa? Masalah. Tinggalkan masalah. Karena apa? Berlari. Ya, berlari pada surga. Jadi ini ternyata ada yang harus kita kerjakan. Sudah mampu perjalanan ini karena ada Roh Kudus, ada firman, ada Allah turut bekerja, ada kebenaran, ada Yesus tersebut. Berikutnya selalu. Sekarang saya bicara tentang ciri-ciri orang dalam terang. Ciri-ciri orang dalam terang. Kalau kita baca Efesus 5 ayat 9. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan apa sama-sama kebaikan dan apa keadilan. Jadi kalau saudara dalam terang itu berbuat baik. Nanti kita bagian kedua. Pasti berbuat baik. Kalau semua orang, meskipun suamimu kayak bila anak jelas, gak apa-apa. Istrimu cerewet, ya. Terima aja padanya. Itu diizinkan Tuhan terjadi kok. Kebaikan. Kalau tidak ada, nanti kita benar. Seluruh firman Allah direma dalam kehidupan kita. Itu orang benar. Pasti benar. Saya bisa melihat orang-orang benar kalau dia melakukan merendahkan diri, tidak kebaikan, melakukan keadilan, tidak ampuni. Tapi lo ngambek, baru muncul lagi, musuhnya dan terakhir. Di sini nggak ada, di sana sini banyak. Kebetulan ada di sini. Jadi saudara harusnya gitu. Terang itu pasti kebenaran, keadilan dan kebaikan. Tentang kebaikan, kita baca Matius 5 ayat yang ke-11 sampai 16. Matius 5 ayat yang 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang yang terang itu kelihatan. Itu akan kelihatan. Sedang berdoa, sedang memuji, sedang mengampuni, takut Tuhan. Masih kelihatan. Tidak mungkin tersembunyi. Tapi kalau setiap hari marah mula, masih kelihatan. Ya. Kamu ada terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, orang meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kelihatan. Ini bukan sedikit pamer ya. Saya ini tidak pernah selesai, tidak pernah stop tamu datang. Ada dari mana-mana.
bekas anak saya, pada untuk dari Belanda datang. Kenapa nggak yang lain datang? Saya tanya, saya ingat perbuatan baik saya yang dulu datang. Kemarin juga ada yang ditukarkan pada gampang ketemu. Ternyata dia ngomong, karena terang itu berbuat kebaikan. Ayat 16 tadi, ayat 16. Demikian mah, ya kita udah sama-sama ayat 16 ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan baik. Perbuatan baik kan ketahuan dan terang. Yuk, perayaan Natal ini sebagai tonggak untuk kita berbuah. Jangan berapa tahun kita merayakan Natal, nggak pernah berubah. Kristen Natal. Saya berdoa semoga dengan khotbah ini jadi tahu orang benar terang terang tengah hari terus kalau tidak berubah bukan Kristen. Kedua, ciptaan baru yang lama sudah baru, yang baru sudah datang, dimulai perubahan bertahap. Jadi supaya kita ke gereja itu ada artinya. Kalau saudara berubah ada artinya. Kalau saudara ada dalam terang, kalau kita semua ada dalam terang, lihat. Coba kita baca dalam 1 ayat yang ke-5. Iya. 1 ayat 5. Allah adalah terang, Yesus adalah terang, adalah anak-anak juga terang. Ya. Ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan kami sampaikan kepada Allah adalah apa sama-sama? Sudah Dia sama sekali tidak tertempat. Berikutnya, jika kita tahu bahwa kita boleh bersekutu dengan Dia, namun kita hidup kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Katakan bahwa kita boleh bersekutu dengan Dia yang terang, namun kita berdosa, berarti bohong. Kalau kita bersekutu dengan terang, masih terang. Apa yang sifat Allah ada pada kita? Murah hati, lembut, kasih, ya, pengampun, ada pada kita. Kita kegelapan, bohong kita. Tahun marah, tahun berantem dengan istri, dengan suami. Tahun istrinya kepaitan, kita nggak lepas dari itu. Kalau kita bersekutuan dengan Allah, kita dalam terang. Jika kita dalam bahwa kita bersekutuan dengan Allah, ya, Allah terang, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdosa dan tidak ada kebenaran. Setuju? Kuncinya, ciri-ciri pada dalam terang. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia dalam terang, kita bersekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus itu menyucikan dari ganjil. Kita bersekutuan, akrab. Jalan sama-sama, makan sama-sama. Jadi, orang boleh pindah gereja, masa jangan jadi penonton yang terhormat. Banyak orang pindah gereja hanya karena aksesorisnya, lampunya. Bukan akrabannya, komunitasnya. Ada komunitas, saling mengampuni, saling merendahkan diri. Kalau nggak percuma kita. Jadi saya minta tempat ini ada terang. Harus ada komunitas yang baik. Bukan saling mengampuni, merendahkan diri, saling dan sebagainya. Ada 13 saling. Sebab ini berkat-berkat yang boleh kita terima. Cirinya adalah jelas dalam terang, berbuat keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Dan terang ada persekutuan karunia. Karena ada tuh tidak gereja, saya cuma menonton pulang ada komunitas. Akrab.
Berikutnya yang terakhir saya sampaikan. Tadi saya singgung. Apakah kita ini bisa saja berubah? Bukankah iman kita atau keselamatan kita bukan karena perbuatan kita? Karena apa? Kita diselamatkan oleh Tuhan. Lalu apa? Karena apa? Tuhan menuntut ada sesuatu yang kita lakukan. Contoh, Matius 19 ayat 16. Ya, ini ceritanya. Matius 19 ini. Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang berbuat untuk menghidupkan kekal? 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya pada tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya Allah. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, dalam hidup atau hidup, kau boleh segera perintah Allah. Firman Allah lakukan. Ya. Berikutnya. Jawab Yesus. Kata orang itu, orangnya, perintah yang mana? Kata Yesus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencuri dusta. 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20. Kata orang muda itu, semua itu telah turuti, apalagi masih kurang. Yesus sudah batal, dia sudah melakukan firman Allah, masih kurang. Tapi masih terikat oleh dunia ini, masih terikat oleh kesenangan dunia ini. Ayat yang ke-21, kata sebenarnya, jika engkau tidak sempurna dari man of God, manusia Allah tidak terikat dunia ini. Pergilah, jual seluruh milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar kata itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia tidak ingin ambil keputusan. Bukannya ada ketiga. Dia berkata padanya, aku berkata padamu, sungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Berupa. Sekali lagi aku berkata padamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang tutup, dengarkan saya. Jadi orang muda yang kaya ini agamawi, semua dilakukan. Sesuatu yang kita harus lakukan, ikut Yesus, nuruti Yesus deh. Maksudnya bukan suruh jual semuanya, maksudnya adalah fokusnya kepada Yesus. Ini dikira kalau siapa yang diselamatkan? Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Tapi apa yang kita perbuat? Orang kaya biasanya naik motor nggak mau turun, nggak bisa masuk. Bisa masuk lubang jarum itu seperti lubang itu. Saya pernah ke Israel, jadi seperti ada bisa masuk. Apa yang dilakukan? Harus turun, rendahkan diri. Kontak itu suruh jongkok, dan itu jongkok biasanya otomatis kontak itu langsung masuk digerakkan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri bisa, tapi kalau kita tidak mau, karena orang kaya ini nggak ambil keputusan. Kalau mau dulu lah, kita lakukan dulu, karena akan lakukan. Kadang-kadang kita nggak mau melakukan dulu, supaya Tuhan bisa. Yang pertama dalam 1 Petrus 2 ayat 12, kerjakan dulu. 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus, Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa cara itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi lebih dulu sekarang waktu aku hadir. Kuduskan dulu, ampuni dulu, beresin dulu. Kalau kita sebenarnya kita lakukan dulu, supaya Tuhan, ya. Jadi ini pertama kita lakukan ayat 13 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemampu maupun pekerjaan. Yang pertama kata sistem, yang ini energi, Allah ada energi. Jadi kalau kita nggak melangkah dulu, sama kayak kapan pun nggak pernah berubah. Terang itu kalau kita mulai dulu, dan Tuhan beri kekuatan. Amin.
Jadi kita nggak boleh sombong. Proses berubah ini peran Tuhan, bukan peran saya. Aku ingat kita lakukan dulu. Tuhan akan menguatkan dan meluruskan. Kan tadi KCST, lakukan dulu, maka akan dengan energi. Banyak di antara kita kadang-kadang nggak mau. Kenapa? Nggak boleh target serupa Yesus, target kemuliaan, target masuk dalam kemuliaan, target bahwa bumi ini bukan rumah kita, sana nanti. Saya apa yang disampaikan ini sebagai bekal masuk dalam perayaan Natal. Kalau ini kita lakukan, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan, pasti bisa berubah. Demikian maka apa yang disampaikan pada sore ini bukan satu awal masuk Natal, tidak hanya sekedar perayaan Natal, Natal terang Tuhan, orang benar di dalam hari, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dinamai, berubah. Kita berubah satu dalam saat Yesus datang kedua kalinya, kita akan sama-sama di sana. Karena kita anak Allah yang sudah diubah oleh Tuhan. Amin. Amin. Yuk kita pergi berdiri, kita masuk dalam penyembahan, dan kita minta kekuatan Tuhan supaya terang itu bercahaya dalam hidup kita. Kita pergi berdiri. Kita berdoa. Bapak Surgawi, sore ini kami menyatakan diri bahwa kami ingin jadi Kristen yang benar, Kristen yang berubah, yang terang itu terus percaya sampai rembang tengah hari. Kristen ginomai, bertahap-bertahap berubah. Karena kami mengetahui ada target-target Tuhan. Ulama Sandara, Ulama Sandara, Ulama Kalapa Sandara. Kita angkat tangan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua katakan firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ketika aku bimbang, aku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan
jalanku. Hamba juga sampaikan kepada firman-Mu. Saat ini hamba mengangkat tangan kepada jemaat yang ada. Kiranya urapi setiap kami. Firman Injil rema dalam kehidupan kami. Bahwa kekristenan punya target Tuhan. Kami tidak terikat oleh kegiatan-kegiatan gereja yang hanya seremonial. Kami terikat jalan-jalan Tuhan. Bahkan kami akan melakukan sesuatu. Kami akan berlari dengan panggilan surgawi. Kami melatih tubuh kami Tuhan. Supaya kami sampai berencana yang besar. Karena Engkau menyertai Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada berkat besar yang kami alami saat kami hidup dalam terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Terang itu menjadikan kami ada komunitas yang akrab satu dengan yang lain. Bahkan darah Yesus dengan kami dari segala dosa kami. Mari Tuhan, mungkin di antara kami yang terikat oleh masalah, lepaskan dari masalah kami. Yang terikat oleh beban berat, angkat beban kami. Supaya terang Tuhan menyadari hidupan kami. Ulama syakar, tanyakan ujian tadi. Ulama syakir. Ulama syakir. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tutup matamu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari tundukkan hati kita, kami bersyukur Tuhan akan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap kami. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus mengejar hadirat-Mu Tuhan, akan hidup di dalam terang kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah ketika kami melakukan firman-Mu, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Maka pada sore hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami juga Tuhan, karena Engkau Allah yang telah memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Maka sore hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan, mencukupkan setiap kehidupan kami. Maka sore hari ini biarlah setiap persembahan yang kami bawa, kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau suci kuduskan setiap persembahan, biarlah ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau balaskan berlipat kali ganda setiap tangan-tangan yang membawa persembahan dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu yang hadir sore hari ini. Tuhan, Kau memberkati, bahkan yang belum sempat membawa persembahan bagi-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati, hingga suatu saat juga setiap kami dapat membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang siap membawa yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan kembali Bapak Ibu saudara Tuhan. Selamat bawa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat Bapak bisa segala Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan bagi setiap kita yang hadir. Yang pertama, undangan perayaan Natal anak sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, bisa membawa anak-anaknya untuk mengikuti perayaan Natal anak sekolah minggu yang diadakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Untuk jamnya jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di VIP Room Gedung Putih ya, GBI Sungai Yordan Depok. Untuk pembicaranya dilayani oleh Kakak Rini Setianingsi, Sarjana Pendidikan. Temanya Yesus adalah hadiah terbaik dari surga untuk keluargaku. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara Tuhan yang memiliki anak-anak bisa membawa anak-anaknya mengikuti perayaan Natal sekolah minggu bersama dengan GBI Sungai Yordan Depok ya. Pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025, jamnya jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan tempatnya di VIP Room Gedung Putih. Untuk pembicaranya Kakak Rini Setianingsi SPD. Dan temanya Yesus adalah hadiah terbaik dari surga untuk keluargaku. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua akan diadakan Natal gabungan pada tanggal 21 Desember 2025. Catat ya Bapak Ibu saudara Tuhan, GBI Sungai Yordan bertempat di Sungai Yordan Proximas dengan temanya dari surga kepada keluarga dan dunia yang akan dilangsung oleh Gembala Sidang Gila terkasih yaitu Bapak Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara Tuhan yang ada di tempat ini, yuk bersama-sama kami mengundang untuk merayakan perayaan Natal gabungan bertempat di GBI Sungai Yordan Roxy ya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Sekali lagi jamnya jam 10 pagi. Jam 10 pagi Bapak Ibu saudara Tuhan ya, dengan temanya dari surga kepada keluarga dan dunia. Sekali lagi yang melayani Gembala Sidang kita yang terkasih Bapak Pendeta Emmanuel Gatot STH MAG. Jadi nanti bagi Bapak Ibu saudara Tuhan yang ingin untuk bisa datang bisa berkoordinasi dengan pengerja di tempat ini ya, mungkin Pak Ais. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada sore ini saya bangkit berdiri. Di bumi seperti di surga, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Mari Pak Sugro, kami untuk memimpin doa berkat dari sekarang. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, melihat tangan-tangan yang terangkat, tandanya Engkau berserah kepadamu Tuhan. Lakukan menurut rencanamu atas kehidupan kami. Bahwa rencanamu indah bagi kami. Kami yang dimuliakan bersama Engkau. Hambamu sudah menyampaikan isi hatimu. Biar firman yang mereka dengar dan kami dengar merubah hidup kami. Sehingga perayaan Natal yang kami lakukan bukan perayaan Natal yang biasa-biasa. Perayaan Natal buat kami berubah di hadapan Tuhan. Bahkan kamu dipermuliakan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya tangan yang maha kasih menjamah setiap kami dengan berani.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah sudah selesai, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus yang menolong, yang memimpin, yang menyempurnakan hidup kita, berkati kita, berkati keluarga kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Yang diberkati dan percaya bersama-sama mengatakan Ibadah telah selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.